Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi. Kali ini berdasarkan request, gue mau review salah satu saham yang sempat disarankan oleh influencer dulu untuk beli dan akhirnya sekarang kurang lebih kira-kira sudah drop. Ya, drop kurang lebih ya 40% lah ya, lumayan lah ya bikin pusing. Ya, kalau beli di pucuk ya. Kalau beli di pucuk, mudah-mudahan sih nggak ada yang beli di pucuk. Ya, tapi mostly memang saham-saham infrastruktur di luar dugaan dengan adanya berita SWF belum mampu buat balik arah ya. Cuman ini memang ADHI agak lumayan dalam sih turunnya. Kalau berdasarkan laporan keuangan, kalau dilihat ADHI ini sebenarnya lumayan bagus. Yang coba ya kita lihat ya ADHI ya laporan keuangannya ya. Oh iya, kita nge-reviewnya ADHI ya, tadi belum sempat bilang ya. ADHI ya, kalau kita lihat laporannya ADHI, gue sebenarnya jarang nih lihat laporan keuangan. Kita mau coba fundamentalnya dari sini ternyata eh, 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 eh. Sebenarnya kalian kalau mau lihat laporan-laporan keuangan itu paling gampang itu buka di aplikasi RTI. Ini gue mau coba lihat dari sini ada nggak ya? Ya bisa dilihat. Oke. Oh, ini cuma laporan keuangan biasa ya. Kalau gua lihat sekilas kemarin sih guys ya dari RTI, ini emang earningsnya dropnya jauh banget sih. ADHI ini earningsnya dropnya jauh banget. Cuman di sini kayaknya nggak detail ada ya. Oh, ini rasio kali ada ya. Wait, itu udah rasio ada earnings tuh. Tar ya. Oke, nah. Ya, jadi kalau kita lihat rasionya sebenarnya compare to industri, PI rasionya lumayan rendah ya. Compare to industri yang ada itu lumayan rendah, lalu book value-nya juga lumayan murah untuk saat ini ya. Book value-nya lumayan murah karena di bawah satu nih ya. Terus kita bisa lihat juga, nah ini ya. Nah ini nih yang mungkin bisa jadi penyebab dia turun drastis itu karena apa nih, lihat ya. Net profit marginnya ya itu 2% guys. Compare to di industri ini dia rata-rata tuh 21%. Jadi ini sih mungkin yang bikin drop banget ya. Ini jelek banget sih. Ini jelek banget. Lalu juga kita bisa lihat di sini apalagi ya, net profit. Nah, emang agak lagging ya. Ini datanya dia dari ROE, return on equity, return on assetnya, compare to industrinya memang agak ketinggalan ya. Kalau secara fundamental kita lihat sih memang agak kurang ya. Ini kurang sih, kurang nih. Ya, kurang. Oke, itu sekilas tentang fundamentalnya. Jadi kalau misalnya baru mau beli sekarang sebenarnya murah. Tapi kita perlu pertimbangkan bukan cuma murahnya ya. Kalau kita lihat murah kan kita bisa lihat dari tadi ya book value-nya itu cuma 0,7 mana tadi ya book value-nya. Book value-nya cuma 0,7. Tadi mana ya? Book value-nya itu cuma 0,7. Nah, ini ya cuma 0, sorry. Bukan. Mana tadi ya? Price to book atau book value-nya ini kira-kira cuma 0,7. Jadi ini sebenarnya masih murah, teman kita nggak bisa ngeliat dari sini doang murah. Kita harus lihat PI-nya juga murah, PI-nya juga murah ya kita lihat PI ratio-nya murah.
Cuma ya kita harus lihat earnings-nya juga, kita harus lihat dia gimana profitnya juga. Nah, ini kita lihat aja return on asset, return on equity-nya jauh banget ketinggalan. Ya, ini return on asset-nya nih cuma 0,9. Ya, return on investment-nya jadi semua aset, equity, investment yang dia punya itu nggak menghasilkan. Ya menghasilkan positif, cuma nggak signifikan. Apalagi kalau di compare di industrinya dia, di sektornya dia. Ya, nah ini kalau kita mau lihat lagi earnings-nya, nah ini kita bisa lihat nih, ini jelas nih earnings-nya nih. Ya, EPS-nya dia, wah kacau. Earning per share-nya dia drop-nya jauh. Ya, ini per quarter. Ya, ini per quarter nih. Ini per quarter ya 2002. Ini masih 2020, masih quarter yang lalu nih. Ini belum quarter 4, malah masih quarter 3 ya. Ya. Kalian bisa lihat di RTI deh biar lengkap ya. Jadi ini di sini bisa lihat dia earning per share-nya jelek banget. Earning per share-nya jelek, ya revenue-nya mungkin boleh lah ya. Tapi terakhir di 2020 tuh jelek sih. Lihat di RTI jelek banget. Oke. Jadi ya kita ibaratnya kalau kita bicara mobil ya tanpa mendiskreditkan mobil, kalau lu ditawarin mobil harga murah, misalnya mobil apa ya kita ambil contoh ya, kita ambil mobil sehat atau mobil nggak sehat aja deh. Mobil yang sehat misalnya harganya 200 juta, tapi karena bekas banjir, mobil ini bekas banjir jalan udah dibenerin, bagus, cuman gara-gara udah bekas banjir, harganya cuma 120. Sorry, ya mungkin 120 lah ya, 120. Harganya memang lumayan jauh bedanya. Ya, tergantung preferensi kalian kan. Mungkin mobil banjir ini sehat, ya kan. Walaupun memang something happen nanti di suatu hari akibat banjir tadi, itu ada aja kemungkinan. Jadi ada minusnya lah tetap. Dibanding sama mobil yang biasa aja gitu, harga 200 juta. Nah, mungkin analoginya kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita mau lihat analisa chartnya, bagaimana dari tren. Gue seperti biasa kalau mau lihat tren itu lebih suka dari jangka panjang dulu. Kita coba mungkin pakai weekly aja dulu ya. Nah, secara weekly ini sebenarnya dia itu masuk di zone di kira-kira masih di downtrend sih ini. Downtrend ya. Ya bisa bisa ada bisa bilang sideways tapi terlalu lebar kalau kita bilang sideways. Downtrend lah. Downtrend cuman ya kayaknya ada bagus ada bagusnya juga nih. Bentar ya, kita lihat aja dulu ya. Dari sini sampai dengan hari ini tuh dia masih trennya turun ya, walaupun beberapa kali emang sempat jebol support. Nah ini begini kurang lebih ya. Oke, kita bisa lihat kurang lebih kayak gini. Ini kalau trennya ya, kalau mau kita bicara tren, kalau kita mau bicara tren, aduh, kurang lebih beginilah ya. Ini yang dibilang tidak baik tuh begini. Oke, ini bicara trennya downtrend. Kalau kita bicara support dekatnya dia, ini sekarang dia ada di zona support nih guys. Ini zona support dia nih. Ya, ini zona support dia nih. Ini kalau ini jebol, ya ini kalau ini jebol nih, ya udah berarti dia menuju sini. Kurang lebih menuju ke 500-an mungkin ya nanti ya. Ini kalau ini jebol, ini akan menuju ke 500-an. Kemungkinan besar. Ya dalam jangka waktu cepat atau lambat nggak ada yang tahu kapan. Tapi kalau berdasarkan ini sih kurang lebih mungkin dia akan turun ke sini. Ya karena apa? Karena fasenya udah lewat nih. Ya jadi kalau kita bicara channel line ini, ya ini kan lagi down nih. Dia pasti akan dari bawah ke atas dulu nih, sampai sampai dia coba kuat nggak uji tembus ini, dia akan turun lagi. Turun,
ya kan? Terus dia naik, akan bergerak di daerah channel line ini. Nah, jadi kalau kita mau sempitkan ini bisa juga sebenarnya. Kita mau coba lihat sempitkan ya. Sempitkan tuh begini. Kita cari aja mana garis yang paling banyak terhubung. Nah, kurang lebih begini. Kalau kita mau sempitkan, ya, kalau kita mau sempitkan, berhubung ini juga udah disupport, ya. Ini bisa juga begini. Ini kemungkinan kalau kita lihat lebih bagusnya begini, ya. Kemungkinan dia akan turun sampai sini nih. Berarti bisa ditarik garis. Kemungkinan, ya. Ini kemungkinan satu deh ya. Kita bicara kemungkinan satu. Kita kemungkinan satu yang bagus nih. Kemungkinan satu yang bagus dia udah sampai pada titik sini nih. Ini udah di support, ya. Tinggal tunggu pantul, ya. Atau dia akan ke sini lagi. Yang tadi gue bilang bisa jadi aja, tapi di sini sih nggak ada. Oh, di sini ada ternyata. Bener nih. Bisa jadi juga nih ke sini. Ya, ini resisten yang jadi support dia. Nah, oke. Jadi kurang lebih nanti pergerakannya ke sini dulu nih. Ya, ini kemungkinan pertama. Mungkin dia akan nutup sini dulu atau mungkin ada pergerakan yang bagus bisa balik ke atas. Tapi gua sih kemungkinan pertamanya ngelihat akan ada di daerah sini dulu nih. Ya, akan bertahan di daerah ini gue hijauin ya. Ini pastinya dia akan di daerah sini dulu. Kalau mau balik arah reversalnya di sini. Nih, ya di kotak hijau. Tujuannya akan di sini. Nah, ini yang kalau bagus ya. Udah nih dikit lagi sih. Sabar aja. Ini kalau bagus. Ya kalau nggak bagus kayak tadi. Kalau nggak bagus ya mungkin dia akan ngikutin potensinya ke sini. Tadi gue bilang. Nah, ya, kita tinggal lihat aja, ntar tunggu. Ya, tinggal sabar-sabar lah, kurang lebih dikit lagi lah ini. Ya, kalau kalau yang belum punya barang bisa mulai averaging, ya, bisa mulai averaging. Kalau yang udah punya barang sabar lah. Yang punya barang sabar. Kalau mau averaging lagi ya tunggu nanti kira-kira di 800 lah ya, 850, 860, 870. Masuk 807. Ya, masuk 8, ya start dari 900 deh. Ya, start dari 900 deh udah bisa mulai averaging. Ya, mulai aja averaging, beli cicil dikit-dikit. Kalau jual saran, kalau mau jual ya sekarang kita lihat aja minusnya berapa. Minusnya udah 40%, jual sih nangis ya. 40% itu kalau kalian mau tutupin lossnya berarti kalian harus kejar kurang lebih profit itu dengan modal yang hasil cut loss. Ya, gue ulangin, kalau kalian cut loss, berarti kalian harus kejar balik, ya harus BEP itu dengan menggunakan modal yang cut loss itu kurang lebih harus ngejar profit 80-90%. Jadi ya lumayan sakit sih. Kalau mau pegang juga nggak apa-apa, ya terserah, itu keputusan masing-masing. Nah, kalau kita lihat nih ya dari ini garis MA ya di weekly. Garis MA di weekly ini justru baru mau berubah jadi downtrend ya. Kelihatannya nih baru mau berubah jadi downtrend. Ya kita nggak tahu. Ini baru analisa weekly-nya. Sekarang kita coba lihat ke daily. Di daily, ya, tuh lihatnya di daily ya. Di daily udah mulai muncul satu candle hijau nih. Nah, udah mulai mau fight back. Tapi kan ini masih pagi ya. Kita lihat apakah dia akan ketarik sampai ke zona yang gue bikin ini tadi. Dan ini jelas nih di daily, daily ini masih downtrend kuat nih. Downtrend kuat. Ini masih downtrend kuat. Ya, ini masih downtrend kuat untuk ADHI dan kurang lebih kalau misalnya analisa tadi benar, itu masih akan turun dari posisi sekarang kurang lebih masih 20% lagi guys, masih dalam. Kalau sampai bawah banget ya. Ya, range-nya berarti sampai 20% turunnya.
Itu kalau kemungkinan yang bagus ya. Gue bicara kemungkinan yang bagus aja dulu lah dalam jangka waktu dekat. Ntar kalau misalnya tembus lagi ya udah. Berarti tadi sampai 500. Ya ini kalau sampai 850 aja nih. Ya itu masih sekitar 20%-an lagi minus. Nah, balik lagi, review ini kan cuma review hobi ya. Tapi tetap berdasarkan kaidah-kaidah yang benar. Jadi kalau mau percaya boleh, mau ikutin boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini bukan rekomendasi beli, bukan rekomendasi jual. Nggak nyuruh beli, nggak nyuruh jual juga. Jadi cuma sebagai bahan analisa untuk ngebantu teman-teman yang mungkin sedang dalam kondisi galau, mau jual atau mau beli. Nah, inilah analisa teknikalnya. Dari fundamentalnya tadi udah sempat di review di awal. Silakan teman-teman putuskan sendiri. Semoga review ini bisa ngebantu teman-teman, bisa bermanfaat. Kalau review ini ngebantu dan bermanfaat, bisa teman-teman share, like, subscribe. Ya, supaya channel ini bisa kasih review lebih banyak lagi dan lebih bagus lagi. Oke, thank you udah ngeliat. Sampai ketemu lagi. Juragan Kecap. Ciao.